Aku mau rekomendasi anggur yang buat di pot ya Bang. Kalau di pot bagusnya Tamaki. Ditamaki sama Gosvi. Itu juga bagus. Terus Karni Kristal juga boleh. Ya seperti itu. Dan kalau udah penyerbukan, apa boleh dipupuk? Sudah penyerbukan, dipupuk nggak apa-apa. Masih gunakan 1 biji dilarutkan dengan air 10 liter. Ya, 10 liter. Ke daerah Sulawesi boleh Bang. Wes pokoknya gampang cangko ya. Bibit anggur yang udah berbuah, berapa harganya? Jangan beli yang sudah berbuah. Tidak saya rekomendasikan untuk teman-teman. Satu, harganya mahal. Kalau teman-teman belinya di jauh, nanti tanaman lebih stres lagi. Sampai di rumah tambah stres, sampai kehilangan duit akeh. Seperti itu, benar. Tetapi kalau teman-teman beli bibit itu lebih biasa saja, yang tingginya 1 meter, saya rekomendasikan di 1 meter. Karena di ketinggian 1 meter itu, teman-teman saya pastikan perakarannya sudah kuat. Kirim ke Ciamis Bang. Oke, siap. Ya insya Allah habis lebaran lah teman-teman ya. Habis lebaran. Ya jadi buat teman-teman yang ingin menanam tanaman anggur, saran saya persiapkan media tanamnya dulu. Ya. Berapa 1 kaki anggurnya Bang? Di sini 90, murah oh. Di daerah Bandung, Bogor itu 120 teman-teman. Ya namanya di sana mahal memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, telat join habis jadwal pemupukan pembuahan. Baru pupuk ya. Di tempat saya aja tersier kecil-kecil pada keluar bunga teman-teman. Di tempat saya tersier kecil-kecil sudah keluar bunga. Yang penting tanaman itu subur, sinar matahari itu dapat, insya Allah hasilnya bagus. Ya. Gratis aja Bang, itu anggurnya buat THR. Nanti busuk di jalan. Nanti busuk di jalan eman-eman yo. Nanti mending beli di... Ya, Bang, perawatan dari brokoli sampai panen pupuknya gimana? Brokoli panen etalase 3. Pupuknya etalase 3. Etalase 3 adalah pupuk pembesar dan pemanis buah, digunakan untuk memupuk tanaman anggur ya. Tanaman anggur yang sedang berbunga dan berbuah sampai selesai. Ya, Bang Sugianto, ojo diguyu to. Openi 12 pohon anggur lumayan lama. Iyo, aku aja juga kadang-kadang sampai live-nya kesiangan itu kan ngurusin itu Abang. Pagi-pagi kita elus-elus, ada stroberi, ada anggur, ada melon, ada tanaman-tanaman lain, belum yang lain lagi. Salam kenal Mas, Cak Amat pokoknya disambi teman-teman. Jadi edukasi itu jangan terlalu serius. Nanti kalau terlalu serius teman-teman pusing. Yang penting materinya masuk, ya teman-teman sedikit ada hiburan di sini. Mas, sepilkan keluar bunga brokoli dari mana ya Mas? Ya ini pas kebetulan ada. Ya habis pangkas kan nanti keluar. Habis pangkas nanti keluar. Contohnya seperti ini teman-teman. Nah, ini tanaman anggur saya, ya. Tanaman anggur saya yang saya pangkas pembuahan. Nah, nanti kan dia keluarnya di sini di mata bat-bat ini loh. Ya. Makanya teman-teman kalau nanam anggur, contohnya seperti ini. Ini ada tunas air, itu dibuang. Bertujuan apa? Bertujuan mata batnya besar. Ini ada yang masih pembentukan, ada yang pembuahan. Nah, contohnya seperti ini, ya. Ini karena kemarin itu ketinggalan jadi nggak saya buahkan, ya. Yang sudah saya pangkas sudah, ini belum saya pangkas. Kenapa? Karena masih kecil dan ini. Nah, teman-teman kalau nanam kepengen bagus, tunas air harus dibuang. Tunas air dibuang. Nah, dibuang seperti ini. Kelihatan nggak? Dibuang seperti ini. Nah, supaya apa? Supaya mata batnya besar. Saran saya digunting ya. Kalau nggak digunting biasanya nanti kecowel nih bat rusak. Digunting aja teman-teman. Saran saya digunting ya. Kalau nggak digunting nanti mata bat rusak, biasanya kecowel ya. Nanti kita lakukan pemangkasan pada bat yang bagus. Bunga akan keluar di sini Mbak ya. Nah ini. Ini habis pangkas ya, langsung keluar bunga. Bunga itu akan keluar di sini. Kurang jelas ya kameranya ya. Nah bunga itu akan keluar di sini. Bersama keluarnya tunas itu kalau dihitung daun ya 1, 2, 3, 4 ya, sekitar 4 tunas nih, 4 daun. Nah ya seperti itu. Jadi dia keluarnya di mata bat seperti ini loh. Nah ini kalau teman-teman bunganya kurang bagus, potong mundur lagi ya. Semoga berkah selalu untuk teman-teman. Jangan lupa tunas airnya dibuangin ya. Saya sarankan digunting. Kalau nggak digunting nanti biasanya itu kecowel, batnya rusak. Ya,
Jadi buat teman-teman yang menanam tanaman anggur ya, harus ada proses namanya pembentukan ya. Dari bawah ke atas ini namanya primer. Terus kita belokkan namanya sekunder, dan cabang-cabang yang tumbuh ini namanya cabang tersier, dan kita gunakan nanti pemangkasan ya di perbatasan warna saja seperti ini teman-teman, nanti bunganya itu bagus ya. Di perbatasan warna saja ini hubungan bagus. Nanti teman-teman ya cari warna itu ini coklat menjelang ke hijau. Ya, menjelang ke hijau. Nanti batnya bagus ya. Kalau dengan materi seperti ini teman-teman, wah ini bunganya kurang bagus mau saya lanjutkan pupuk pembuahan lagi, nanti saya pangkas di sini biar bunganya lebih bagus. Nah, itu nggak apa-apa. Sama teman-teman. Wes ora usah nganggo hitung-hitungan 1 2 3. Wah, di edukasi saya nggak laku 1 2 3. Ya, kita mainnya di perbatasan warna saja untuk pemula. Kita cari aman. Ya, kita cari aman untuk pemula. Ya, cari aman untuk pemula biar pertumbuhan tanamannya tetap bagus. Yaitu kita mainnya tidak di 1 2 3. Tidak di 1 2 3, tetapi kita gunakan yaitu hitung ini perbatasan warna. Perbatasan warna. Coba teman-teman kalau hari ini kebetulan lagi di rumah, coba itu tanaman anggurnya dipegang. Siernya diraba, dilihat. Dari coklat menjelang ke hijau itu dilihat. Oh, berarti yang diomongin di kandang bebek atap transparan, tetapi buahnya nggak manis. Yo, kandang bebekmu buah. Anggur itu nggak suka yang becek-becek teman-teman. Apalagi di musim pemanisan buah seperti ini. Ketika buah anggur itu sudah mulai panen, kurangi penyiraman. Ya, kurangi penyiraman. Kalau teman-teman disiram terus, basahin terus, yo nanti kandungan airnya naik, rasa manisnya kurang. Ya, seperti itu. Jadi ini penting kalau kamu nanamnya di kandang bebek, bikin kotakan dulu, kotakan atau di pot, itu nanti bisa kita mainkan. Ya, manis dan tidaknya buah satu itu karena varian. Kalau yang ditanam lokal ya manis cak. Dua, yaitu pola pemupukan. Ya, pola pemupukan ini penting. Variannya memang manis, pola pemupukannya benar, ya, unsur kaliumnya tinggi, ya buahnya manis. Bang, aku beli pupuk pertumbuhan, dikirimnya pupuk pertumbuhan ya, jadi nggak kepake bang. Bang, aku beli pupuk pembuahan, dikirimnya pupuk pertumbuhan ya, jadinya nggak kepake. Pakai aja Mbak Ami. Apa iya Mbak Ami? Enggak Kemarin kan ada yang kelihatannya Mbak Ami ya. Kemarin ada yang beli pupuk pembuahan, pupuk ini salah beli. Akhirnya minta diganti dengan pupuk pertumbuhan karena tanamannya beli. Itu kelihatannya kemarin siapa? Mbak Ami itu siapa? Ada itu yang minta seperti itu. Memang CO-nya pupuk pembuahan. Loh, tanamannya belum bertumbuh bagus kok di pupuk pembuahan. Jadi fokus pertumbuhan dulu aja. Dipakai aja Mbak Ami. Itu kalau memang tanaman Mbak Ami nanti belum mudah berbuah, dipotes saja nanti keluar bunga. Nggak apa-apa. Ya, daripada teman-teman tanamannya belum siap berbuah, dipaksa untuk berbuah, nanti pertumbuhannya stagnan. Lebih baik kalau teman-teman kenal saya, baru pertama mau masukkan aja pupuk pertumbuhan. Ya, masukkan pupuk pertumbuhan biar selama 1 bulan itu vigor bagus, nanti uji tes ujungnya. Ya, kalau tanaman itu bisa dipotes pucuk terus dipilih bat yang bagus keluar bunga, berarti tanaman sudah siap untuk dibuahkan. Ya, seperti itu. Manusia kalau disiram terus juga kusut ya bang. Aduh, pupuk pertumbuhan pakai apa bang? Pupuk pertumbuhan etalase 1. Pupuk pertumbuhan etalase 1, pupuk ini sudah saya racik teman-teman. Pupuk ini sudah saya racik, ada 4 pupuk ya. Ini fotonya kan ada 4. Itu saya racik. Jadi satu paket itu racikan saya, 1 paket isinya 4 pieces, itu racikan dari saya, bahannya dari ini. Bahannya dari 3 pupuk ini. Ya, sesuaikan. Umurnya ada 1 tahun pohonnya, nggak apa-apa. 1 tahun nggak apa-apa. Ya, 1 tahun nggak apa-apa. Coba nanti Mbak Emi kirim foto. Ya. Nanam anggur itu kalau saya teman-teman, sebenarnya usia itu tidak jadi patokan. Banyak teman-teman yang datang di live saya 1 tahun baru pembentukan sekunder. 1 tahun baru 1 meter aja juga banyak. Kenapa? Dia tidak dipupuk dan tidak dirawat dengan baik. Ya, jadi usia tanaman itu tidak jadi pengaruh.
Yang jadi pengaruh kapan kita memasukkan pupuk pembuahan adalah pertumbuhan dan pembentukan percabangan. Kalau di 3 bulan, di 2 bulan tanaman anggur teman-teman percabangannya sudah bagus, tersiernya sudah bagus, oke lah. Pupuk pertumbuhan etalase berapa bang? Etalase 1. Piye to Ica, dari tadi kamu terpesona anggurnya doang? Kok sampai lupa pupuk pertumbuhan etalase 1? Jadi teman-teman lebih fokus ke pertumbuhan saja dulu. Ya, 1 bulan. Oke bang, makasih infonya. Nanti dipakai dulu Mbak Ami. Dikirimkan nggak apa-apa. Kalau memang tanaman Mbak Ami ini sudah waktunya berbuah, insya Allah gunakan pupuk pertumbuhan saya buah, ular bunga. Karena banyak sekali teman-teman, bang, aku baru pakai pupuk pertumbuhan sampai ular bunga sih. Yuk wis, hentikan pupuknya. Buang bunga, masukkan pupuk pembuahan. Ini jenis anggur apa? Varian fresh. Ya, pamit Mas Al, baterai habis. Ya Nek, terima kasih ya Nek, berkah selalu. Ya, mondropnya itu loh Nek. Nanti insya Allah selanjutnya. Pertama kalau sudah dimulai 1 dompol, nanti selanjutnya itu akan buah lagi Nek. Ya, pokoknya semangat, rajin mumpuk Nek. Om, meratakan tersier yang udah dipotes ujung tumbuh lagi gimana? Potes lagi. Ya, tunas air tumbuh. Potes lagi, sisakan 3 daun. Nanti di situ terus mainnya begitu terus. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di live saya. Semoga berkah selalu ya, semoga disukseskan. Ini hari Jumat teman-teman ya. Hari Jumat saya sudah live-nya hampir 2 jam ya. Nanti di 2 jam saya rungkat ya. Insya Allah nanti sore kita sambung-sambung lagi lah. Kita bercanda-canda ria tetapi tidak hilang apa materi dan temanya ya. Kita sambil bercanda nggak apa-apa. Tetapi kalau sore saya tidak di pohon anggur teman-teman. Kalau sore saya perlihatkan ya udah jauh bang. Terima kasih Cak ya. Nanti DM aja tanamannya di foto ya, tanamannya di foto biar saya pelajari ya kekurangannya apa ya. Kan baru 1 meter, kapan kita lanjutkan lagi? Yang mana sih sekundernya? Kalau 1 meter, yo itu tersier yang ujung dinaikkan cepat, dinaikkan. Atau yang kemarin tunas airnya di paling ujung dibuang, itu batnya udah pecah belum? Bat sudah pecah belum yang paling ujung? Ya, sore jam berapa bang? Habis asar menjelang berbuka puasa. Biasanya kalau menjelang berbuka puasa itu penonton banyak banget teman-teman. Kalau pas bar asarnya itu biasanya masih sepi. Ya biasanya jam 4:30 gitulah. Ya. Nanti saya di situ edukasi, ada tanaman stroberi, ada tanaman anggur juga ada ya, karena tempatnya baru 2,5 bulan lah, belum ada 3 bulan itu sudah saya tanamin. Jadi kondisi tanaman memang masih awal. Jadi teman-teman nanti bisa melihat oh masih awal tuh seperti ini. Bang, pruning pembuahan dilakukan berapa hari setelah pemupukan terakhir? 3 hari setelah pemupukan ya, 3 hari Bang Tejo, 3 hari setelah pemupukan. Seandainya hari Minggu kemarin itu dipupuk, berarti Minggu, Senin, Selasa, Rabu mangkasnya siang-siang ya, mangkasnya siang-siang ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di live saya, yang sudah CO dan lain sebagainya. Aku mengucapkan terima kasih atas support teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, diberkahi usianya. Dan jika ada tappingan yang tidak kebaca teman-teman ya, aku minta maaf ya, karena banyak tappingan dan perlu yang ada yang dijelaskan. Kadang-kadang numpang lewat saja tappingannya. Aku tak izin pamit dulu karena ini hari Jumat, saya juga perlu istirahat, nanti terus sholat Jumat dan lain sebagainya. Terima kasih pokoknya teman-teman. Saya live insya Allah tuh setiap hari ya, pagi dan sore. Tetapi kalau teman-teman pas kebetulan lihat foto profil saya kok berputar di situ ada tanda live-nya, tulisan live, berarti saya sedang live. Langsung masuk aja ke situ nggak apa-apa. Ya, terima kasih buat teman-teman. Semoga berkah selalu, sukses selalu. Cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.